ternyata ada sosok bayangan ngadep ke jendela. Tiba-tiba bayangannya tuh redup, dan orang itu hilang. Halo guys, balik lagi dengan gua Lanang di Horror Pod. Hari ini gua kedatangan tamu istimewa. Sebetulnya bukan tamu sih teman-teman. Ini adalah tim dari Horror Pod. Kenalin dong namanya siapa aja. Halo guys, nama gue Indra. Di sini gue sebagai co-hostnya yang nanti bakal nemenin bintang tamu yang ada di Horror Pod, teman-teman. Co-host baru teman-teman. Yang ini siapa nih? Gua Dani, gue sebagai editornya mungkin. Dan kameramen. Ya. Tapi kemungkinan kita bakal sering konten bertiga nih kayak gini. Di sesi baru Horror Pod yaitu kita bakal bacain cerita-cerita yang dikirim dari teman-teman. Ya, baik betul. dari Instagram, email, ataupun dari YouTube ya teman-teman ya. Nah hari ini gue bakal bacain cerita yang dikirim dari followers kita di Instagram. Yaitu dari Bang Dika. Pengalaman yang dialamin belum lama ini waktu dia pindah di daerah Cimone teman-teman ya. Oh, Cimone. Gimana ceritanya? Langsung kita dengerin. Jadi gini Dra ceritanya. Jadi si Bang Dika ini dia baru pindah kerja di daerah Tangerang. Daerah Tangerang kota gitu ya. Dan dia itu kan nyari tempat tinggal. Tapi dia memang gak mau ngekos gitu. Karena dia punya barang itu cukup banyak. Jadi dia nyari kontrakan rumah yang bisa bulanan gitu ya. Akhirnya dapatlah dia itu kontrakan di daerah Cimone. Ini buat orang-orang Tangerang pasti tahu ya Cimone. Kalian juga tahu kan Cimone? Iya, tahu. Nah, waktu dia dapat kontrakan di Cimone ini, setelah dia survei di beberapa tempat, ada satu tempat yang harganya itu murah. Paling murah dari tempat-tempat yang lainnya. Dan untuk tempat semurah itu dia dapat 2 lantai. Oh, dia kontraknya rumah. Iya, dia ngontraknya satu rumah dan itu 2 lantai dengan harga kata dia itu buat perbandingan dari tempat lain itu yang paling murah kata dia. Waktu awal-awal tinggal di situ katanya sih nggak ada gelagat aneh ataupun nggak ada pertanda-pertanda aneh, ya udah biasa aja waktu tinggal di situ. Jadi waktu pas di hari ketiga dia itu baru mulai ngerasa diganggu di rumahnya itu. Oh. Nah, jadi kan dia itu sendiri. Jadi dia fokus tuh tidur di lantai bawah. Di lantai atas itu belum dia sempat beresin yang gimana-gimana banget gitu. Jadi dia tidur di lantai bawah. Tapi setiap malam, setiap jam 10 ke atas gitu, dia tuh sering dengar suara langkah kaki di lantai 2. Padahal si Bang Dika ini dia tinggal sendirian kan? Iya, benar. Tapi dia selalu dengar suara langkah kaki. Tapi dia mikir kayak ya udah mungkin hewan atau apa gitu ya. Hari ketiga, hari keempat dilalui tapi terus begitu dan intens di setiap jam 10 malam itu suara langkah kakinya tuh kedengeran gitu. Di situ si Bang Dika ini mulai kayak agak curiga apa nih? Adalah rasa takut ya, kalian aja sih kalau misalkan tiap malam jam 10 kalian tinggal sendiri tapi di atas tuh ada langkah kaki, pasti kan takut ya? Iya, pasti. Jadi Bang Dika ini sengaja nungguin dengerin si langkah kaki ini. Kayak nyari tahu ini tuh apa sih gitu. Karena Bang Dika sering denger langkah kaki, dia akhirnya Bang Dika ini ke atas gitu. Setiap denger langkah kaki tuh dia ke atas buat ngecek, buat mastiin kayak ada apa sih di atas gitu. Tapi gak pernah ada apa-apa gitu. Nah tapi ada yang beda nih di suatu malam. Itu entah di malam ke-7 atau malam ke-6. Tepatnya di malam Jumat ya. Nah si Bang Dika ini sengaja nungguin kayak nih pasti ntar langkahnya muncul lagi nih jam 10 jam 11-an gitu. Jadi dia nungguin di bawah. Bener aja, waktu Bang Dika lagi nunggu, tiba-tiba suara langkahnya muncul lagi, dek kayak orang jalan aja gitu. Akhirnya si Bang Dika ini beraniin diri buat langsung naik waktu bunyinya itu masih ada gitu loh. Kan biasanya dia benar-benar dengerin dulu waktu bunyi udah hilang baru dia ke atas gitu kan. Ini bener-bener pas ada langkahnya itu dia langsung ke atas. Waktu Bang Dika ke atas, itu Bang Dika kaget banget. Karena di atas itu Bang Dika tuh yakin banget bahwa semua kamar pintunya itu semua ditutup. Karena kan dia belum beres-beres gitu kan.
Tapi waktu dia ke atas, tiba-tiba salah satu pintu kamarnya itu ada yang terbuka lebar. Dia langsung ngikutin dong, kayak dia langsung masuk dong ke kamar itu, kayak kok kamar itu kebuka gitu kan, karena dia tahu banget bahwa kamar itu ketutup. Akhirnya dia jalan ke kamar itu karena suara langkah itu masih kedengar. Waktu dia masuk kamar itu, ternyata ada sosok bayangan, ada kayak siluet gitu, karena dia membelakangi gitu. Ada orang berdiri ngadep ke jendela, ngebelakangin Bang Dika. Bang Dika di situ merinding banget kan, pastilah tiba-tiba di rumahnya ada orang, padahal dia kan cuma sendiri. Terus dia masuk sambil gemeter, si Bang Dika bilang, Mbak, Mas, siapa ya gitu. Pokoknya kayak ya nggak tahu bentuknya karena kan siluet dari belakang dan itu gelap di bagian di rumahnya si Bang Dika ini kan gelap. Terus waktu dia lagi nanya-nanya begitu, tiba-tiba bayangannya tuh redup dan orang itu hilang gitu aja. Esok harinya si Bang Dika itu cari tahu lah ke tetangga-tetangga. Ternyata di rumah itu dulu pernah ada yang tinggal dan hilang secara misterius. Misterius? Iya, katanya di rumah itu dulu pernah ada yang tinggal dan orangnya hilang aja. Tapi orang-orang sekitar mikirnya bahwa ya udah orangnya sudah pergi aja, pindah. Tapi ternyata nggak lama dari itu orang tuanya si orang yang tinggal di situ sebelumnya itu nyariin bahwa anaknya tuh hilang gitu ternyata. Ya, dan orang-orang katanya memang sering dengar di rumah itu sering banyak bunyi-bunyi dan kayak aktivitas seperti biasa aja gitu. Menurut kalian itu apa? Penunggu yang ada di situ? Bisa jadi juga. Mungkin. Nah, karena Bang Dika udah tahu nih ternyata bahwa histori rumah itu seperti itu, padahal Bang Dika itu kejadiannya itu sudah bayar untuk 3 bulan ke depan karena kan murah sekali di situ ya. Udah murah banget. Akhirnya Bang Dika memutuskan untuk open untuk over kontrak kalau ada yang mau gitu, tapi dia sudah tidak mau lagi di rumah itu karena dia takut sama yang ada di rumah itu. Kalau tinggal sendiri sih dengan kejadian di hari awal ya itu ya, maksudnya udah seperti itu, apalagi dia lama di situ ya. Nah, iya, dan kecuali mungkin kalau dia tuh punya temen gitu. Apalagi kejadiannya kan orang sebelumnya hilang secara misterius. Ngeri banget kan? Mungkin bisa jadi juga Bang Dika the next orang yang akan menghilang. Hilang ya. Banget sih. Jadi keputusan tepat Bang Dika pergi aja dari rumah seperti itu. Kapan-kapan mungkin Bang Dika sih ngomong ya, tapi minta tolong disamarkan untuk alamatnya gitu ya. Sebetulnya kadang mungkin nanti tim Horror Report siapa tahu bisa ke sana. Bisa kita sewa nanti rumahnya untuk jadi studio lebih horor sih ya. Dan kalau dipikir-pikir untuk Cimone, buat orang-orang Tangerang pasti tahu Cimone kan rame pol ya. Iya. Padat. Cimone kan wilayah padat penduduk Ya. Bisa sampai ada seperti itu ya. Setan atau makhluk gaib tuh memang nggak mandang tempat sih ya. Buat teman-teman yang mau juga ceritanya dibacain kayak Bang Dika tadi, boleh banget langsung komen di bawah atau boleh juga langsung DM di Instagram HorrorPod Official. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu di episode HorrorPod berikutnya. Bye-bye.